Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anda Zara, saya absen 6 dari kelas 10 MIPA 7. Jadi saya mau mempresentasikan tugas percepatan tentang eksponen dan logaritma. Jadi yang pertama saya mau menjelaskan tentang eksponen. Eksponen itu adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang, atau secara singkatnya itu perkalian yang diulang-ulang. Terus sifatnya itu ada 8. Yang pertama A pangkat 1 sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1, yang ketiga A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, yang keempat A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi kalau dikali sama dengan ditambah, kalau dibagi sama dengan dikurang. Yang kelima ada A pangkat N, B pangkat N sama dengan AB pangkat N. Kalau A pangkat N per B pangkat N sama dengan A per B pangkat N. Nah yang ketujuh ada A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat MN. Nomor 8 ada A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Yang kedua ada penjelasan tentang logaritma. Definisinya itu operasi matematika yang merupakan kebalikan dari pemangkatan atau eksponen. Sifat-sifatnya ada A log 1 sama dengan 0, A log sama dengan 1, yang ketiga A log BC sama dengan A log B tambah A log C, yang keempat A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C, yang kelima ada A log B pangkat M sama dengan M A log B, yang keenam ada A pangkat N log B sama dengan A log B pangkat 1 per N sama dengan 1 per N A log B, dan seterusnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan soal nomor 3, 7, 11, 18, dan 19. Yang pertama ada soal nomor 3, cara ngerjainnya itu 4 sama 8-nya dijadiin pangkat dulu. Jadinya akar 2 pangkat 2 pangkat 2x minus 1 sama dengan 2 pangkat 3 pangkat x minus 3. Nah yang pangkatnya dikaliin dulu, jadi akar 2 4x minus 2 sama dengan 2 3 pangkat 3x minus 9 gini. Nah terus kita dihilangin akarnya, caranya dikuadratin 2, dikuadratin sama dengan ini, jadi akarnya hilang, jadi 2 pangkat 4x minus 2 sama dengan 2 6x minus 18, ini dikali 2. Nah jadinya 2-nya udah hilang nih, jadinya sisa pangkatnya 4x minus 2 sama dengan 6x minus 18. Jadinya 4x minus 6x sama dengan minus 18 ditambah 2, dipindah-pindahin ya. Jadi minus 2x sama dengan minus 16, x sama dengan minus 16 bagi 2, minus 16 bagi minus 2 sama dengan 8, hasilnya 8. Sekarang yang nomor 7, jadinya x log 2, ini pertanyaannya kan gini, jadi kalau ditambah itu dikali, jadi langsung dikali 3x minus 4 sama dengan 2. Terus ini kita kali, jadinya x log 6x dikurang 8 sama dengan 2. X log 6x dikurang 8 sama dengan, peraturannya kalau yang kiri x berarti yang kanan juga harus kalau yang kiri log berarti yang kanan juga harus log gitu ya, biar bisa x lognya dihilangin, x log x pangkat 2. Terus ini hilang, jadi 6x kurang 8 sama dengan x pangkat 2. Jadinya kita pindahin deh, nah x pangkat 2 dikurang 6x terus ditambah 8 sama dengan 0. Ini kita faktorin, faktornya 4 sama 2. Ini minus, karena kalau dijumlahin jadi minus 6, kalau dikali jadi plus 8. Jadinya x dikurang 4 sama x dikurang 2. Terus jadinya x1 sama dengan 4 dan x2 sama dengan 2, ini kan. Terus pertanyaannya itu x1 dikurang x2 berapa? Jadinya 4 dikurang 2 sama dengan 2, jadi hasilnya adalah 2. Lanjut nomor 3, nomor 11. Jadi
ini kita perumpamaan dulu. Jadi perumpamaannya P sama dengan X log 25. Gini ya, jadi X log 25-nya itu P kita sebut. Jadinya 8 log P sama dengan 2/3. Nah, kalau log itu kiri kanannya harus log. Jadi 8 log P sama dengan 8 log 8 pangkat 2/3. Sama dengan 8 log P sama dengan 8 log 4. 8 dikali 2/3 itu sama dengan 4. Kan gini. 8 2/3 sama dengan 3 dari 8 pangkat 2 sama dengan 3/64. Nah, jadinya 3/4/3 ya. Jadinya ini hilang jadinya 4, oke? Lanjut, ini jadinya 8 lognya hilang. Jadi P sama dengan 4. Terus kita hitung lagi, tadi P sama dengan X log 25. X log 25 sama dengan 4. Jadinya X log 25 sama dengan X log X pangkat 4. Hilang sama dengan 25 sama dengan X pangkat 4. Nah, kalau kayak gini berarti dipindah, jadinya 4/25 sama dengan X. Akar 4 dari 25 itu sama dengan akar 5. Oke, jadi hasilnya akar 5. Lanjut yang keempat, nomor 18. Jadi ini cara ngitungnya itu, ini si pecahan ini kalau mau dijadiin bilangan biasa, dia dikali minus 1. Pangkatnya jadi 3 minus 2X minus 1 lebih besar dari akar 27 itu kan 3 pangkat 3 per 3 pangkat X minus 1. Nah, yang ini nih, yang ini jadinya akar 3 pangkat 3 minus X tambah 1. Jadi si X minus 1-nya ini dipindahin ke atas dikali minus 1 ya. Terus jadinya kita hilangin si akar, jadi dikuadratin. Jadi 3 pangkat 2X minus 1 kuadrat 2 lebih besar dari akar 3 pangkat 3 minus X tambah 1 kuadrat. Ini. Nah, kita hitung yang ini. Jadi 3 minus 4X dikurang 2 dikali. Terus ini langsung aja hilang. Jadi 3 pangkat 3 minus X tambah 1. Gini. Terus 3-nya hilangin, bilangannya hilangin, jadi kita hitung yang pangkatnya. Minus 4X dikurang 2 lebih besar dari 3 dikurang X ditambah 1. Kita hitung deh. Jadi minus 4X ditambah X lebih besar dari 3 ditambah 1 ditambah 2. Sama dengan minus 3X lebih besar dari 6. Jadinya X lebih kecil, tandanya ganti karena ininya min, jadi tandanya ganti. X lebih kecil dari 6 bagi minus 3. 6 dibagi minus 3 sama dengan X lebih kecil dari minus 2. Ini jawabannya. Lanjut, yang nomor 19, nomor terakhir. Itu jadi kayak gini, 1 ditambah 4 per P dikurang 3 per P dikurang 1 lebih kecil dari 0. Kenapa P? Jadi kita pakai permisalan atau permisalan atau perumpamaan. Jadi 2 log X-nya kita jadiin P ya. Ini kita sebut P. Jadi 4 per P sama 3 per P gini. Nah, terus satunya itu jadi P per P gini. Ditambah 4 per P dikurang 3 per P minus 1 lebih kecil dari 0. Terusnya kita ubah jadi 4 P tambah 4 per P dikurang 3 per P minus 1 lebih kecil dari 0. Terus jadinya karena ini kayak gini, jadi ini kali ini dikali ini dikali ini. P tambah 4 per P dikali P minus 1, bawahnya juga dikali P minus 1 dikurang 3 per P minus 1, ini dikali P, yang bawahnya juga dikali P. Nah, kita kali silang nih, jadinya P pangkat 2 ditambah 3P dikurang 4 per P
P pangkat 2 dikurang P, gini ya, terus dikurang 3P per P pangkat 2 dikurang P, gini. Terus karena bawahnya sama, jadinya kita tulisnya P pangkat 2 ditambah 3P dikurang 4, ini sama ini jadi minus 3P per P pangkat 2 dikurang P, gini. Ini jangan lupa ya, ada kayak gininya. Nah, kalau udah dapet kayak gitu, kayak gini, yang atasnya kita hitung dulu. Jadinya P pangkat 2 dikurang 4 per P pangkat 2 dikurang 4, ya kan? Hasilnya gitu kan. Ini 0 dikurang 4. Nah, gini. Lebih kecil dari 0. Kalau udah kayak gini, kita hitung. P pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. P pangkat 2 sama dengan 4. P sama dengan akar 2 dari 4 sama dengan 2 dan minus 2. Gini. Terusnya kalau udah kayak gini dibuat garis bilangannya. Minus 2 sama 2, di sini ada 1 sama ada 0 juga. Ada 0, sini ada 1. Terus kita cari tadi pakai minus 1, kita masukin. Kita ketemunya di sini plus, di sini min, berarti sebelahnya itu dibalik. Jadi zigzag gitu ya, gini. Nah, karena tadi tandanya lebih kecil dari 0, berarti dia nyari ke yang min. Nah, gini. Oke, terus kita ketemu minus 2 lebih kecil dari P, lebih kecil dari 0. Sama 1 lebih kecil dari P, lebih kecil dari 2. Kita hitung yang ini dulu. Tadi P sama dengan 2 log X kan. Jadinya 2 log 2 pangkat minus 2 lebih kecil dari 2 log X, lebih kecil dari 2 log 2 pangkat 0. Ini ya, coret. 2 pangkat minus 2 itu nggak bisa langsung 2 kali 2 jadi minus 4, jadi harus ini biar positif dia ditaruh bawah, jadi 1 per 2 pangkat 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari, kalau 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Terus kita hitung pangkatnya jadi 1 per 4 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1. Nah, sekarang kita hitung yang ini. Cara ngitung yang ini itu sama kayak tadi, 2 log 2 kali pangkat 1 lebih kecil dari 2 log X, lebih kecil dari 2 log 2 pangkat 2. Terus nih coret 2 pangkat 1, 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. Jadi ini hasilnya. Nah, kita udah ketemu dua-duanya ya. Jadi berarti hasilnya itu, hasil jawabannya 1 per 4 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1, atau 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 4. Nah, ini dia jawabannya. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.